Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Hamzah Alim, Pak Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Aswanto, Prof. Hambali Tali, Pak Dekan UIN, Prof. Said Karim, Prof. Ruslam, Prof. Heri, dan semua peserta yang saya tidak dapat sebutkan, Pak Dekan Fakultas Hukum UMI. Jadi saya ini murid dari semua orang yang ada di sini. Termasuk moderator ini saya baca 2 bukunya, jadi dia juga dosen saya. Ya, saya ini banyak orang tidak tahu bahwa saya juga alumni Unhas. Prof. Hamzah dulu bidang akademik, dan Prof. Aswanto, Prof. Said Karim dosen saya semua. Jadi saya berada di tengah-tengah dosen saya semua. Saya tentu tidak bisa bicara seperti tadi yang 2 pembicara karena saya bukan akademik. Saya bicara yang praktis berdasarkan pengalaman saya. Tapi kan Prof. Hambali juga bekas praktisi, Prof. Aswanto juga dulu partner dengan saya 4 tahun jadi pengacara sebelum jadi dosen. Cuma waktu itu Prof. Aswanto masih terima yang ece-ece, belum panen. Saya ingin bertanya bahwa apakah kita bicara mengenai rancangan KUHP dalam konteks dominus litis ini karena ini adalah proses hukum yang responsif, ataukah ada permintaan dari atas? Kalau kita bicara mengenai yang responsif menurut Mahfud MD, berarti kan hukum itu dari bawah. Dan apakah kita ini mewakili aspirasi rakyat yang menghendaki proses pembentukan hukum, ataukah inisiatif dari para akademisi yang merasa dirinya bahwa memang kitalah yang mewakili rakyat? Kalau kita mewakili rakyat, berarti kita telah menghimpun keresahan pencari keadilan yang tidak puas terhadap keadaan hukum yang tidak benar sekarang ini. Saya berani bicara mengenai situasi hukum yang tidak benar karena saya mengalami. Apakah ini adalah pertarungan antara penegak hukum yang satu di sana adalah semula diberikan kewenangan penyidik tunggal oleh KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ataukah perebutan kekuasaan dari posisi kejaksaan yang dominus litis itu? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena apa? Kenapa mesti terjadi sekarang ada lagu bayar-bayar? Dan orang yang telah menciptakan lagu itu dan menyajikan, kemudian diperiksa dan sekarang dipecat setelah lagu itu viral. Andai kata dia dipecat oleh kepala sekolah sebelum lagu itu viral, berarti memang benar dia melanggar kode etik. Katanya itu kode etik karena melanggar syariah. Dekan UIN, sampai sekarang tidak dijelaskan syariah Islam yang mana yang dia langgar, berarti kan hukum Islam. Dia dipecat dan kemudian sekarang diminta untuk menjadi duta polisi. Terus terang, saya Sabtu malam yang lalu ketemu dengan Prof. Jimli, saya ketemu Prof. Amdan, saya ketemu Akbar Faisal, saya ketemu Prof. Endi Subiakto. Ini dibicarakan juga bahwa ini adalah terjadi perebutan kekuasaan. Apakah perebutan lahan ini untuk pengabdian pada rakyat, ataukah perebutan kekuasaan untuk mencari nafkah dan memperkaya diri atau kelompok? Apakah setiap pembuatan undang-undang itu adalah lahan baru bagi penegak hukum yang 2 ini? Kalau pengacara ya pastilah, karena tempatnya cari nafkah adalah di penegakan hukum. Tetapi apakah aparat negara yang ditunjuk oleh negara untuk menegakkan hukum itu bekerja untuk dirinya atau untuk rakyatnya? Ini perlu kita pertanyakan dulu. Karena saya merasakan sampai hari ini, contoh misalnya PPNS. Pengalaman saya dalam praktek saya menangani undang-undang pertambangan, di dalam undang-undang itu jelas bahwa harus PPNS dulu baru ke penyidik Polri. Tapi kenyataannya itu langsung kejaksaan dan kemudian sampai di pengadilan. Alhamdulillah saya bebaskan.
saya bebaskan. Yang tadi Prof. Aswanto mengatakan termasuk mengenai soal kalau seseorang dari sejak proses pra-adjudifikasi mereka tidak didampingi pengacara, dan itu menjadi salah satu dasar putusan, termasuk soal tadi tidak memenuhi syarat itu. Nah, inilah yang terjadi. Saya terus terang saja, di yang sana juga minta saya nanti jadi pembicara. Saya tidak tahu saya mau ngomong apa di sana. Padahal secara objektif memang sejak dahulu kala bahwa jaksa itu ada dominus litis. Dia harus melakukan supervisi terhadap pekerjaan penyidik Polri. Karena kalau tidak, mengapa demikian? Karena kan begini ya, proses rekrutmen jaksa itu sama dengan pengacara, dia harus sarjana hukum dulu. Jadi dia harus mendalami hukum dulu, baru dia boleh menjadi jaksa. Sementara yang sana, lulus di akademi setelah SMA, terus belajar mungkin pengantar ilmu hukum 1 semester, ditambah dengan KUHAP, tambah dengan KWP, langsung jadi penyidik. Ketemu misalnya dengan seperti saya, yang sudah 43 tahun jadi pengacara, tidak pernah merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih pintar dari saya. Saya nulis 3 buku, tapi dia tidak tahu bahwa mestinya dia belajar dulu sama saya, tapi dia tidak pernah merasa dirinya bodoh. Selalu merasa dirinya lebih pintar dari pengacara. Padahal pengacara tidak bisa jadi pengacara kalau tidak sarjana hukum, sementara dia tidak. Nanti dia belajar di Fakultas Hukum, setelah jadi penyidik, belajar, ya entah belajarnya itu betul atau balitapa. Nah, kalau balitapa itu kan ikan asap. Ikan asap itu keluarnya di kulitnya itu merah masak, tapi di dalamnya tidak. Harus dimasak lagi baru. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Mungkin saya harus belak-belakan karena ini saya alami. Kalau dominus litis ini bisa kita terapkan nanti, terus terang saja kita berharap bahwa ada kewenangan yang pasti bagi kejaksaan untuk menyatakan ini boleh atau tidak. Jadi saya mengatakan bahwa tetap proses penyidikan kepada penyidik karena sudah terbiasa, tetapi jaksa tidak boleh ditinggalkan. Saya pengalaman, Prof. Syed Karim juga dulu membantu saya ketika 18 anggota DPRD Sulsel jadi tersangka. Saya dengan Prof. Syed Karim mendampingi, dan kemudian alhamdulillah waktu itu, karena waktu itu yang tadi Pak Moderator bilang, kejaksaan bisa menyatakan bahwa ini tidak cukup, silakan hentikan. Jadi ada surat dari Kejaksaan Tinggi yang memerintahkan kepada penyidik Polda supaya ini tidak cukup bukti, silakan saudara hentikan. Itu harusnya masih berlaku sampai sekarang. Dan saya kira KUHAP yang akan datang itu harus mengakomodir itu. Karena kalau tidak, nah sekarang ini kan saya kasih contoh lagi. Saya selalu memberi yang faktual. Kebetulan saya penasihat hukum salah satu mall dan hotel di Makassar sedang dibangun. Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup kan, kalau ada pelanggaran terhadap lingkungan hidup harus PPNS dulu. Kemudian kalau menyangkut IMB dan kemudian yang sekarang diganti namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, itu PPNS juga. Satpol PP. Lo ada penyidik yang datang ke saya, memeriksa klienku, sudah dipanggil dan menyatakan bahwa kau membangun sebelum ada IMB dan sebelum ada AMDAL. Padahal saya sudah menghadapi 15 profesor, 5 doktor, 3 doktor untuk fit and proper mengenai kelayakan AMDAL itu. Tapi kok datang penyidik untuk menyatakan bahwa kau melanggar. Saya bilang ini hukumnya begini, dia tidak mengerti. Ujung-ujungnya yang satu itu. Akhirnya saya genjot supaya keluar ditandatangan sebelum Pak Danis berhenti jadi wali kota. Saya minta ditandatangan cepat. Setelah ditandatangan saya bilang, nah selesai. Kau mau apa? Inilah yang saya alami. Apakah mereka tidak tahu bahwa kalau begini terus, makanya saya bilang tadi, ini kerasan bapak-bapak guru besar ini yang ada di sini. Saya menganggap bahwa ini adalah responsif. Ini adalah respon dari
Apakah kita gamang atau kita resah? Saya kira Prof. Hambali juga, ya kalau jadi saksi ahli tahu juga. Ini keresahan kita ini, kita alami bahwa kalau hukum ini tidak diperbaiki, substansinya tidak benar, sedangkan dalam posisi substansi saja bagus, struktur ini masih main-main. Dan dia melakukan proses pembudayaan ketidakberesan. Jadi seakan-akan bahwa yang tidak beres ini kita anggap biasa saja. Dan kemudian rakyat harus ikut pada keadaan yang tidak beres ini, sehingga mereka menganggap bahwa itu biasa saja. Dan kalau Anda tidak melakukan itu, ya Anda akan terpinggir. Dan Anda masuk penjara. Nah, mungkin itulah sebabnya muncul lagu bayar-bayar itu. Dia saling menembak. Dia saling menembak juga soal perebutan yang tadi bayar-bayar itu. Kemarin berita lagi bahwa di Kalimantan Utara ada penyerangan. Kenapa misalnya terjadi penyerangan begitu? Ini kan kalau tidak disadari ini, saya kira nanti pada akhirnya Prof. Heri nanti tahu ya, kalau orang berbuat jahat, mengapa orang melakukan kejahatan ya, karena ya ada peluang. Jadi kalau keresahan ini tidak dibendung dengan hukum yang benar, saya kira rakyat akan berontak. Pada akhirnya akan terjadi, karena kalau masih tadi yang di Kalimantan Utara yang saya cerita itu masih antara coklat dengan hijau, nah itu memang sejak dahulu kala sudah begitu. Saya kira kalau kita ingin, ya tentu nanti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, terus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga harus direvisi untuk mengakomodir dirinya masuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Karena kalau ini tidak dilaksanakan ya tentu akan terjadi pertentangan substansi hukum. Kemudian saya sudah bicara tadi mengenai soal peranan PPNS. Jadi ini juga memang saya sependapat dengan Prof. Yang kedua tadi, pembicara terdahulu, bahwa memang harus PPNS itu setelah dia melakukan, cuma masalahnya sekarang kita harus bicara mengenai proses rekrutmen PPNS. Apakah mereka ini harus mendapat pendidikan yang layak dulu untuk menjadi, mesti sarjana hukum juga syaratnya. Dan bukan sarjana hukum tadi itu yang saya bilang, sarjana hukum Balikpapan. Pendidikan khusus. Terus terang saja, saya punya disertasi kan penegakan hukum pidana di bidang pertanahan. Nah, saya mengusulkan karena juga di bidang pertanahan ini hasil penelitian saya itu 67% responden saya mengatakan bahwa ada pungli dari penyidik dalam penegakan hukum pidana di bidang pertanahan. Prof. Hambali yang uji saya. Saya terpaksa bawa saya punya hasil penelitian karena saya harus melakukan perlawanan kepada penguji untuk membuktikan bahwa ini responden saya menjawab begini. Karena ada satu penguji yang mengatakan, kenapa begitu? Memang begini. Jawabannya ini, saya 5 kabupaten dan kota saya teliti, begitu jawabannya. Terus menyatakan lagi pertanyaan berikut, siapa penyidik, siapa penegak hukum yang paling menghambat? 90% mengatakan yang satu itu. 90% mengatakan bahwa yang satu itu yang menghambat. Apa sebabnya dihambat? Karena tadi adanya pungli itu. Kalau tidak ada pungli dia makan lama. Begitu jawaban responden saya. Jadi saya tidak bicara, kalau saya mau diperiksa saya bawa saya punya hasil penelitian. Dan yang lucu, kenapa bisa 5 kabupaten kota itu jawabannya sama. Mereka tidak saling kenal. Berarti ini fakta bahwa masyarakat ini sudah merasakan yang seperti ini. Jadi terus terang saja, baru tadi malam Pak Fajrul hubungi saya, sebenarnya antara semangat dan tidak, tapi karena ini saya punya misi untuk membawakan apa yang keresahan saya, apapun yang terjadi saya tinggalkan dulu pekerjaan saya, harus hadir di sini.
Saya kira itu saya punya penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.